Di pagi yang cerah, Nadine berdiri di lapangan upacara Akademi Kepolisian dengan dada berdebar. Seragam kebanggaannya pas di tubuh, sementara rekan-rekannya memberikan selamat atas kelulusannya. Setelah upacara selesai, Nadine bertemu dengan ibunya, seorang wanita sederhana yang menggenggam erat tangan Nadine, mengingatkan tentang janji menjaga rakyat kecil seperti almarhum ayahnya. "Jangan pernah takut untuk jujur, meskipun dunia ini penuh kebusukan," ujar ibunya, sebelum mencium kening Nadine dengan lembut. Sebelum penugasan resmi, Nadine dan teman-temannya mengunjungi aula akademi untuk pertemuan dengan seorang perwira senior yang memberikan pidato tentang integritas polisi. "Integritas itu mahal, kalian akan diuji, tapi jangan pernah gadaikan harga diri kalian," kata Komisaris Wirawan, sosok yang saat itu Nadine pandang sebagai teladan. Setelah upacara, Nadine menerima tugas pertamanya di sebuah kota kecil dengan reputasi buruk. Meski demikian, dia merasa semangat karena yakin bisa membawa perubahan. Hari pertamanya bertugas dimulai dengan mengenal rekan-rekan senior yang terlihat ramah di luar, tetapi berbicara dengan nada sindiran tentang idealisme Nadine. "Kamu masih muda, Dek. Nanti juga paham kalau realitas di lapangan itu beda sama buku," ujar salah satu seniornya sambil menepuk pundaknya. Nadine segera turun ke lapangan untuk patroli, menghadapi kasus kecil seperti pencurian dan konflik antar warga, menunjukkan keuletannya dalam menangani masalah dengan kepala dingin. Ketika malam tiba, Nadine merenung di kos-kosannya, membayangkan bagaimana dia akan menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan, tak menyadari apa yang akan menantinya. Di sudut kota yang kumuh, sebuah konvo kendaraan dengan bendera pemuda Pancasila melintas sambil mengibarkan bendera oranye loreng, membuat pedagang kaki lima buru-buru menutup lapaknya. Bang Awal, pemimpin PP lokal, turun dari mobilnya dengan gaya arogan, menginstruksikan anak buahnya untuk mengamankan jatah preman dari para pedagang. "Jangan lupa setor ke Pak Polisi kita, biar aman," ujar Bang Awal sambil tertawa keras, memperlihatkan giginya yang kekuningan akibat kebiasaan merokok. Di sisi lain kota, Komisaris Wirawan berbicara di telepon dengan nada tegas, memastikan bahwa semua laporan terkait PP dibersihkan sebelum sampai ke tangan wartawan. "Awal, jangan sampai ada yang bocor ke Jakarta. Kalau sampai ada yang ribut, kita semua kena," ujar Wirawan dengan nada mengancam, sambil melirik pada rekannya yang tampak gelisah. Bang Awal bukan hanya seorang preman, tetapi juga pelaku utama dalam bisnis gelap seperti narkoba, perdagangan manusia, dan penjualan senjata ilegal yang berakar dalam di kota itu. Di markas besar PP, anak buah Bang Awal sedang mempersiapkan pengiriman narkoba yang akan diangkut melalui jalur sungai, diawasi oleh seorang anggota polisi berpakaian preman. "Kalau semua lancar, bos besar di Jakarta bakal puas, dan kita semua dapat bonus besar," kata salah satu anak buah sambil menyeringai kejam. Bang Awal dikenal sebagai sosok yang kejam, bahkan tak segan-segan menyiksa anak buahnya yang dianggap lalai, menciptakan rasa takut yang mencekam di antara orang-orangnya. Sementara itu, warga kota hidup dalam ketakutan, karena mereka tahu bahwa PP dan polisi seperti dua sisi mata uang yang sama, tak ada yang bisa mereka harapkan untuk membantu. Saat penggusuran besar-besaran terjadi di pinggiran kota, Nadine dikirim bersama rekan-rekannya untuk mengawasi operasi tersebut, dengan alasan menjaga keamanan. Ketika tiba di lokasi, Nadine melihat puluhan anggota PP dengan seragam loreng mereka memukuli warga yang mencoba melindungi rumah mereka, sementara polisi lain hanya menonton. "Kenapa kita diam saja, Pak? Mereka jelas melanggar hukum," Nadine memprotes atasannya, seorang inspektur senior yang hanya mengangkat bahu. "Tugas kita cuma ngamanin, Dek, nggak usah ikut campur urusan ormas," jawabnya dingin, membuat Nadine semakin geram. Ketika seorang ibu tua dipukul dengan pentungan oleh anggota PP, Nadine tanpa berpikir panjang maju untuk melindunginya, membuat para anggota PP menatapnya dengan marah. Bang Awal, yang ada di lokasi, mendekati Nadine sambil tersenyum sinis. "Wah, ada polisi baru yang berani ya, mau jadi pahlawan, Dek." Nadine mencoba melawan Bang Awal, tetapi dia langsung dipukul hingga jatuh, sementara rekan-rekannya hanya menonton tanpa bergerak untuk membantu. "Ingat muka gue baik-baik, Dek, jangan pernah coba-coba ikut campur lagi, atau lo bakal nyesel," ancam Bang Awal sebelum pergi dengan tatapan penuh ejekan. Setelah insiden itu, Nadine merasa muak dengan sikap para seniornya dan sistem yang membiarkan ketidakadilan merajalela, memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Dalam keheningan ruang sidang kecil, Nadine menyerahkan rencananya kepada Komisaris Wirawan, yang hanya tersenyum kecil sambil berkata, "Saya sudah menduga kamu nggak akan tahan lama."
Di sebuah studio tato kecil di pinggir kota, Nadine berbaring dengan tatapan kosong sementara seorang seniman tato menggambar pola tribal di lengannya. "Kenapa kamu mau tato sebanyak ini? Bukannya kamu mantan polisi?" tanya si seniman tato, yang hanya dijawab Nadine dengan senyuman dingin. Satu persatu, tinta hitam mulai menghiasi tubuh Nadine, menggambarkan binatang mitologi lokal yang melambangkan kekuatan dan ketangguhan, menutupi bekas luka emosional dan fisiknya. "Setiap tato ini adalah janji. Janji untuk tidak pernah tunduk pada kebusukan lagi," bisik Nadine pada dirinya sendiri saat rasa sakit dari jarum terasa seperti pelepasan. Setelah sesi tato selesai, Nadine berdiri di depan cermin, memandang tubuhnya yang berubah menjadi kanvas penuh cerita tentang kehilangan dan dendam. Di sebuah pasar gelap, Nadine mulai mencari informasi tentang aktivitas PP, berpura-pura menjadi pembeli untuk mendapatkan akses ke jaringan mereka. "Lo siapa? Muka lo asing," tanya salah satu preman kecil, tapi Nadine dengan tenang menjawab, "Nggak perlu tahu siapa gue, yang penting gue ada uang." Dengan cepat, Nadine mulai membangun jaringan informasi, menyuap beberapa orang kecil untuk memberitahunya tentang operasi PP dan hubungan mereka dengan oknum polisi. Dalam salah satu malam, Nadine menemukan gudang tempat PP menyimpan senjata ilegal, tetapi dia terpaksa melarikan diri saat keberadaannya hampir terdeteksi. Dengan tato barunya dan informasi yang terkumpul, Nadine bersumpah bahwa dia akan mengungkap kejahatan PP dan para pelindungnya, bahkan jika itu berarti dia harus melakukannya sendiri. Setelah tatonya selesai, Nadine mulai menyelidiki lebih dalam operasi ilegal PP dengan menyamar sebagai pembeli di pasar gelap, berbaur dengan kerumunan tanpa mencolokkan identitas barunya. Suatu malam, dia bertemu dengan Jaka, seorang informan kecil yang setuju untuk memberinya informasi tentang rencana pengiriman narkoba PP dengan imbalan uang tunai. "Kalian yakin gak bakal curiga kalau gue jadi pembeli?" tanya Nadine, sementara Jaka mengangguk dan memberikan nomor telepon kontak rahasia. Beberapa hari kemudian, Nadine menyusup ke dalam gudang tempat PP menyimpan narkoba, menemukan tumpukan paket yang siap diangkut melalui sungai. Saat sedang memeriksa, tiba-tiba suara langkah kaki mendekat, membuat Nadine bersembunyi di balik tumpukan kotak sambil menahan napas. Anggota PP yang berpatroli masuk ke gudang, berbicara tentang bonus besar yang akan mereka terima jika pengiriman berjalan lancar, tanpa menyadari keberadaan Nadine. Setelah mereka pergi, Nadine merekam semua transaksi sebagai bukti, tetapi dia terpaksa melarikan diri ketika lampu gudang tiba-tiba menyala, menandakan patroli tambahan. Dengan hati-hati, dia keluar dari gudang dan kembali ke tempat persembunyiannya, memastikan bahwa rekamannya aman di ponselnya. Keesokan harinya, Nadine menyampaikan bukti tersebut kepada Arga, jurnalis independen yang telah dia temui sebelumnya, berharap dapat mengungkap operasi PP kepada publik. "Ini lebih besar dari yang kita kira, Arga. Kita butuh lebih banyak bukti sebelum kita bisa mempublikasikannya," ujar Nadine, sementara Arga mulai merencanakan langkah selanjutnya. Pada suatu malam yang berkabut, Nadine kembali ke gudang lama tempat dia menemukan pedang berlumur darah, merasa terdorong oleh kekuatan yang tak terjelaskan dalam dirinya. Saat dia menyentuh pedang tersebut, darah yang menetes dari bilahnya mulai menyatu dengan tato tribal di lengannya, memicu energi mistis yang memberinya kekuatan luar biasa. "Apa yang terjadi padaku?" gumam Nadine sambil merasakan kekuatan baru mengalir melalui tubuhnya, membuatnya merasa lebih tangguh dan tak terkalahkan. Dengan kekuatan barunya, Nadine mampu mengalahkan beberapa anggota PP yang mencoba menghalanginya saat dia kembali menyelidiki lebih dalam jaringan mereka. Di tengah perkelahian sengit, Nadine menyadari bahwa pedang tersebut bukan hanya senjata biasa, tetapi juga sumber kekuatan spiritual yang membantunya melawan kejahatan. "Kamu sekarang bagian dari sesuatu yang lebih besar, Nadine. Gunakan kekuatan ini untuk keadilan," bisik suara misterius dalam pikirannya, memberi petunjuk tentang takdirnya. Nadine mulai melatih diri dengan pedang tersebut, menguasai teknik bertarung yang efisien dan mematikan, sambil menjaga identitas barunya tetap tersembunyi. Pada hari berikutnya, dia berhasil menyabotase salah satu rencana pengiriman narkoba PP, menyebabkan kekacauan dan membuat anggota PP panik. Keberhasilan tersebut membuat Nadine semakin yakin bahwa dia bisa mengubah keadaan, meski tahu risiko yang harus dihadapinya semakin besar. Dengan tekad yang semakin kuat, Nadine memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya melawan PP dan korupsi yang mengakar, meski harus menghadapi musuh-musuh yang lebih berbahaya. Nadine memulai serangan terorganisir melawan operasi narkoba PP, menggunakan kekuatan pedangnya untuk menghancurkan gudang-gudang mereka satu persatu. Di salah satu serangan, dia menyelinap ke gudang dengan penuh asap,
membakar stok narkoba sambil mengalahkan anggota PP yang mencoba melawannya. "Ini untuk semua yang menderita karena tindakan kalian," teriak Nadine sambil menebas pedangnya, membuat anggota PP melarikan diri dengan ketakutan. Berita tentang kebakaran gudang narkoba dan pembunuhan misterius membuat media lokal mulai memberitakan tentang ancaman baru yang mengincar PP. Oknum polisi yang korup berusaha memutarbalikkan narasi, menggambarkan Nadine sebagai preman wanita yang mengganggu ketertiban. Meskipun begitu, beberapa warga mulai melihat Nadine sebagai pahlawan yang berani melawan kejahatan, memberikan dukungan moral baginya. Di tengah kekacauan, Nadine menerima pesan rahasia dari Arga yang memberitahukan bahwa laporan investigasinya hampir siap dipublikasikan. "Kita harus mempercepat semuanya. PP akan berusaha menghentikan kita sebelum laporan itu keluar," kata Arga melalui pesan teks, menyadarkan Nadine akan ancaman yang semakin besar. Nadine merencanakan serangan berikutnya dengan lebih hati-hati, memastikan setiap langkahnya tidak meninggalkan jejak yang bisa mengaitkannya dengan aksi-aksi tersebut. Di akhir hari, Nadine berdiri di atap gedung, menyaksikan asap yang mengepul dari lokasi serangan terakhir, merasa lebih dekat dengan tujuannya untuk mengakhiri kekuasaan PP. Nadine mengatur pertemuan rahasia dengan Arga di sebuah kafe sepi, membahas strategi untuk mengungkap jaringan kejahatan PP ke publik. "Arga, kita butuh bukti yang tak terbantahkan sebelum kita bisa mempublikasikan semuanya," ujar Nadine sambil menunjukkan rekaman dari gudang narkoba yang telah dihancurkannya. Arga mengangguk. "Aku sudah menemukan beberapa saksi yang bersedia memberikan kesaksian, tapi kita perlu perlindungan ekstra agar mereka aman." Mereka memutuskan untuk bekerja sama lebih erat, menggabungkan kekuatan Nadine yang tangguh dengan keahlian investigasi Arga untuk menggali lebih dalam ke dalam jaringan PP. Suatu malam, mereka menyusup ke kantor pusat PP untuk mencari dokumen yang bisa membuktikan keterlibatan PP dengan oknum polisi, menemukan arsip rahasia yang penuh dengan bukti. "Ini dia, bukti keterlibatan PP dengan Komisaris Wirawan," kata Arga dengan mata berbinar, sementara Nadine menyimpan dokumen tersebut dengan hati-hati. Namun, saat mereka hendak keluar, alarm berbunyi dan mereka harus bertarung melawan beberapa anggota PP yang masuk mendadak. Dengan keberanian dan kekuatan pedangnya, Nadine berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka, sementara Arga membawa dokumen penting itu untuk dibawa ke tempat aman. Setelah berhasil keluar, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mempercayai siapapun di sekitar mereka, dan harus bergerak lebih cepat dari sebelumnya. "Kita tidak punya waktu lagi, Nadine. Bang Awal dan Wirawan akan segera menyadari bahwa kita tahu terlalu banyak," kata Arga, menandakan bahwa bahaya semakin dekat. Nadine dan Arga menemukan bahwa Komisaris Wirawan adalah otak di balik jaringan korupsi yang mendukung PP, termasuk pengiriman narkoba dan perdagangan manusia. Saat sedang meneliti lebih dalam, Nadine mengetahui bahwa Wirawan memiliki rekam jejak panjang dalam menekan whistleblower dan menghilangkan bukti yang mengancam posisinya. "Wirawan bukan hanya sekadar komiser, dia adalah dalang di balik semua kekacauan ini," ujar Arga sambil menunjukkan serangkaian dokumen yang membuktikan keterlibatan Wirawan. Nadine merasa marah dan dikhianati, terutama karena Wirawan pernah menjadi mentor dan figur ayah bagi dia di kepolisian. Dalam sebuah pertemuan rahasia, Nadine mengonfrontasi Arga tentang langkah selanjutnya, mempertanyakan apakah mereka siap menghadapi musuh sebesar Wirawan. Arga meyakinkan Nadine, "Kita sudah memiliki cukup bukti, sekarang saatnya mengungkap semuanya ke publik, meskipun itu berarti kita harus menghadapi Wirawan langsung." Saat mereka mempersiapkan rilis laporan investigasi, Nadine diserang oleh sekelompok preman PP yang dipimpin oleh salah satu tangan kanan Wirawan. Dalam perkelahian sengit, Nadine berhasil mengalahkan para preman dengan kekuatan pedangnya, tetapi Arga terluka parah dan harus segera dirawat. "Kita harus segera melanjutkan rencana ini, meski Arga terluka, kebenaran harus terungkap," kata Nadine dengan tekad baja, meskipun hatinya hancur melihat sahabatnya menderita. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, Nadine melanjutkan misi mereka, mengetahui bahwa setiap langkah semakin mendekatkannya pada konfrontasi akhir dengan Wirawan. Nadine menemukan arsip rahasia yang mengungkap bahwa ayahnya tewas karena pengkhianatan polisi dalam konflik lahan yang melibatkan PP, memperdalam dendamnya terhadap sistem yang korup. Saat membuka dokumen tersebut di rumah sakit tempat Arga dirawat, dia menemukan bukti bahwa kepala polisi pada saat itu adalah ayah Bang Awal, mengaitkan lebih banyak benang merah dalam jaringan korupsi. "Ini bukan hanya tentang PP sekarang, tapi juga masa lalu yang menghantui kita semua," ujar Nadine, menyadari bahwa balas dendamnya kini memiliki akar yang lebih dalam dari sebelumnya. Dengan bukti baru ini,
Nadine merencanakan untuk menghadapi Bang Awal secara langsung, mengetahui bahwa dia adalah kunci untuk mengakhiri kekuasaan PP. Di sebuah bar bawah tanah, Nadine menyusup untuk mencari Bang Awal, menemukan bahwa dia tengah merencanakan pengiriman senjata ilegal berikutnya. Bang Awal, waktunya selesai sudah. Serahkan semua senjata dan henti sebelum lebih banyak orang terluka, tegas Nadine sambil mengacungkan pedangnya. Bang Awal tertawa sinis. Kamu pikir bisa mengalahkan aku sendirian? Nadine, aku punya teman di atas sana, jawabnya sambil mengeluarkan parang dari balik jasnya. Terjadi perkelahian hebat antara Nadine dan Bang Awal, di tengah kerumunan yang dipenuhi asap dan suara teriakan, membuat suasana semakin mencekam. Dengan kekuatan pedangnya, Nadine berhasil mengalahkan Bang Awal, tetapi dia terluka parah akibat serangan baliknya. Saat Bang Awal tergeletak tak berdaya, Nadine menyadari bahwa ini bukan akhir, tetapi awal dari perjuangan yang lebih besar untuk mengungkap seluruh jaringan korupsi. Setelah mengalahkan Bang Awal, Nadine kembali ke markas rahasia mereka untuk merayakan kemenangan kecil, namun dia segera merasakan ada yang tidak beres. Salah satu sekutunya, Rico, tiba-tiba mengungkapkan niatnya untuk berbalik pihak dan memberikan informasi tentang lokasi rahasia Nadine kepada PP. Maaf, Nadine, aku nggak punya pilihan lain, mereka mengancam keluarga aku, kata Rico dengan air mata di matanya, menunjukkan bahwa dia dipaksa oleh PP. Nadine merasa dikhianati dan marah, tetapi dia tahu bahwa Rico tidak memiliki pilihan, sehingga dia harus melanjutkan misinya tanpa mengandalkan kepercayaannya yang kini hilang. Saat menghadapi serangan mendadak dari anggota PP yang dipimpin oleh Rico, Nadine harus bertarung dengan keras untuk melindungi dirinya dan bukti-bukti penting yang dia miliki. Dalam perkelahian sengit, Nadine berhasil mengalahkan Rico. Tetapi luka-luka yang dia derita membuatnya semakin lemah dan rentan. Kenapa kau melakukan ini, Rico? Kita teman, seru Nadine dengan amarah, meski tubuhnya dipenuhi luka akibat serangan tersebut. Rico hanya bisa menunduk, mengaku bahwa keluarganya akan menderita jika dia tidak bekerja untuk PP, membuat Nadine merasa hancur dengan pengkhianatan tersebut. Setelah insiden itu, Nadine menyadari bahwa kepercayaannya telah hancur, dan dia harus bergerak lebih hati-hati dari sebelumnya untuk menghindari jebakan yang lebih besar. Dengan luka yang semakin parah, Nadine memutuskan untuk mencari tempat aman sementara, menyadari bahwa perjuangannya melawan PP dan korupsi masih panjang dan berbahaya. Setelah sembuh dari luka-lukanya, Nadine kembali dengan semangat baru untuk membalas dendam, menyadari bahwa perjuangannya tidak hanya melawan PP, tetapi juga sistem korup yang lebih besar. Dia mengumpulkan semua bukti yang telah dia kumpulkan selama ini, mulai dari rekaman gudang narkoba hingga dokumen rahasia yang mengungkap hubungan PP dengan oknum polisi. Kita harus menghancurkan mereka dari dalam, memecah jaringan mereka satu persatu, ujar Nadine kepada Arga, yang kini pulih dari lukanya dan siap membantu. Mereka merencanakan serangan besar berikutnya dengan lebih hati-hati, memastikan bahwa setiap langkah mereka tidak meninggalkan jejak yang bisa mengaitkan mereka dengan aksi-aksi tersebut. Pada malam yang penuh bintang, Nadine dan Arga menyusup ke markas besar PP untuk mencuri dokumen tambahan yang bisa memperkuat kasus mereka. Saat mereka hampir berhasil, alarm berbunyi dan mereka harus berlari melewati lorong-lorong gelap, dengan anggota PP yang mengejar mereka tanpa ampun. Dalam kejar-kejaran yang menegangkan, Nadine menggunakan kekuatan pedangnya untuk melumpuhkan beberapa anggota PP, sementara Arga membawa dokumen itu dengan sigap. Mereka berhasil keluar dari markas dengan selamat. Namun Nadine menyadari bahwa ini berarti mereka akan menjadi target utama PP dan oknum polisi yang korup. Di sebuah tempat persembunyian, mereka menganalisis semua bukti yang telah dikumpulkan, menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menggulingkan PP dan membongkar seluruh jaringan korupsi. Dengan tekad yang membara, Nadine memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya, mengetahui bahwa setiap langkahnya semakin mendekatkannya pada akhir dari kekuasaan PP dan Wirawan. Nadine mulai menerapkan taktik gerilya untuk mengacaukan operasi PP dan oknum polisi, menyerang mereka secara mendadak dan menghancurkan infrastruktur ilegal mereka. Pada suatu malam, dia menyabotase jalur distribusi narkoba dengan membakar kendaraan dan gudang penyimpanan, membuat PP kehilangan suplai mereka secara drastis. Kita harus membuat mereka merasa takut dan tidak aman di setiap langkah mereka, ujar Nadine kepada Arga saat mereka merencanakan serangan berikutnya. Nadine menggunakan jaringan informasi yang dia bangun untuk mengidentifikasi target berikutnya, memilih lokasi yang strategis untuk serangan mereka. Di sebuah festival kota, Nadine menyelinap masuk dan meledakkan beberapa titik penting, menyebabkan kekacauan dan membuat anggota PP panik.
Meskipun aksinya efektif, Nadine mulai menyadari bahwa setiap serangan membuatnya semakin dikenal dan dicari oleh pihak berwenang yang korup. Di tengah serangan, Nadine bertemu dengan seorang mantan anggota PP yang kini menjadi pembelot, memberikan informasi penting tentang rencana Wirawan untuk menghilangkan semua bukti. Wirawan tidak akan berhenti sampai kamu mati, Nadine. Dia akan menggunakan semua cara untuk menghentikanmu, kata mantan anggota tersebut sebelum melarikan diri. Terinspirasi oleh keberanian mantan anggota PP tersebut, Nadine semakin yakin bahwa dia harus terus maju meski ancaman semakin besar. Dengan semangat yang semakin membara, Nadine melanjutkan serangan gerilyaannya, memastikan bahwa setiap tindakan mereka semakin menggoyahkan fondasi kekuasaan PP dan oknum korup. Arga berhasil mempublikasikan laporan investigasi yang mengungkap seluruh jaringan kejahatan PP dan keterlibatan oknum polisi, memancing perhatian publik nasional. Berita tersebut menyebar dengan cepat di media sosial dan televisi, membuat masyarakat mulai sadar akan skala korupsi yang telah lama tersembunyi di kota mereka. Ini adalah momen kebenaran, Nadine. Publik sekarang tahu apa yang sebenarnya terjadi, ujar Arga dengan lega saat laporan itu mulai mendapatkan respons positif. Namun, media arus utama yang dikuasai oleh oknum polisi mencoba memutarbalikkan narasi, menggambarkan Nadine sebagai teroris yang mengacaukan kota. Meskipun demikian, dukungan dari warga mulai tumbuh, dengan banyak yang memberikan bukti dan informasi tambahan untuk membantu perjuangan Nadine. Di sebuah pertemuan komunitas, warga mulai mengorganisir diri untuk mendukung Nadine, memberikan perlindungan dan sumber daya untuk melawan PP. Nadine merasa semakin kuat dengan adanya aliansi baru ini, menyadari bahwa dia tidak lagi sendirian dalam perjuangannya melawan korupsi. Sementara itu, Wirawan semakin panik melihat bahwa kekuasaannya mulai goyah, dan dia mulai mengerahkan semua sumber daya untuk menangkap Nadine dan menghentikan arus informasi yang mengancam posisinya. Di tengah kekacauan ini, Nadine dan Arga menemukan bukti tambahan yang mengaitkan Wirawan dengan sejumlah kasus kriminal lainnya, memperkuat kasus mereka. Dengan momentum yang mendukung mereka, Nadine mempersiapkan serangan besar berikutnya yang akan menggulingkan kekuasaan Wirawan dan mengakhiri kekuasaan PP secara permanen. Komisaris Wirawan, merasa terancam oleh kemajuan Nadine dan Arga, merencanakan pembunuhan pribadi untuk menghilangkan mereka sekali dan untuk semua. Suatu malam, Nadine menerima ancaman tersembunyi dari seorang mata-mata yang dikirim oleh Wirawan, memperingatkannya untuk menghentikan perjuangannya atau akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Meskipun ancaman tersebut, Nadine tetap teguh melanjutkan misinya, mengetahui bahwa menghentikan Wirawan adalah satu-satunya cara untuk mencapai keadilan. Dalam sebuah konfrontasi di hutan yang dipenuhi asap dan kabut, Nadine bertemu langsung dengan Wirawan yang datang dengan pasukan pribadinya. "Nadine, kamu terlalu ambisius, sekarang waktunya berakhir," ujar Wirawan sambil mengeluarkan pistol, siap untuk menembaknya. Nadine mengangkat pedangnya dengan tenang. "Ini waktunya mengakhiri semua kebusukan yang telah kau ciptakan, Wirawan." Terjadi pertempuran sengit antara Nadine dan pasukan Wirawan, di mana Nadine menggunakan kekuatan pedangnya untuk melumpuhkan musuh-musuhnya satu persatu. Dalam pertarungan tersebut, Nadine berhasil menghadapi Wirawan secara langsung, mengalahkannya setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan. Dengan napas tersengal-sengal, Nadine berdiri di atas tubuh Wirawan, menyadari bahwa ini adalah kemenangan besar dalam perjuangannya. Namun, kemenangan itu datang dengan harga mahal, karena reputasi Wirawan hancur dan PP mulai kehilangan kekuatannya, meninggalkan Nadine sebagai simbol baru keadilan di kota tersebut. Dengan bukti yang kuat dan dukungan publik yang semakin besar, Nadine dan Arga menyerahkan semua dokumen korupsi ke Lembaga Anti Korupsi Nasional, memicu penyelidikan menyeluruh terhadap PP dan oknum polisi. Lembaga Anti Korupsi mulai menangkap anggota PP dan polisi yang terlibat, membuat kekuasaan PP mulai retak dan kehilangan pengaruhnya di kota. Nadine menyaksikan saat waktu penting ketika oknum-oknum korup ditahan, merasa lega bahwa keadilan akhirnya mulai ditegakkan. Namun, Wirawan masih memiliki pengaruh kuat dalam struktur kepolisian, dan dia berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara. Di tengah keruntuhan PP, Nadine dihadapkan pada konflik antara keadilan institusional dan balas dendam pribadinya, menyadari bahwa perjuangannya belum selesai. Saat institusi mulai memperbaiki diri, Nadine merasa bahwa sistem yang baru ini masih memiliki celah-celah korupsi yang perlu dia bersihkan. Dalam sebuah sidang publik, bukti-bukti yang dia berikan membuat banyak pejabat terkemuka terjerat dalam skandal korupsi, mempercepat proses reformasi di kepolisian. Meskipun berhasil menggulingkan banyak tokoh korup,
Nadine tahu bahwa dia masih menjadi buronan yang dicari oleh sisa-sisa kekuatan PP dan polisi korup. Di malam hari, Nadine bertemu dengan Arga untuk merayakan kemenangan kecil mereka, namun mereka sadar bahwa perang melawan korupsi masih panjang. Dengan semangat yang tak padam, Nadine memutuskan untuk terus memburu keadilan, memastikan bahwa semua sisa-sisa korupsi di kota itu benar-benar terhapuskan. Nadine menerima informasi penting bahwa Bang Awal, meskipun sudah ditangkap, masih memiliki pengaruh dan berencana melarikan diri untuk mengumpulkan kekuatan kembali. Dengan bantuan Arga dan beberapa warga yang setia, Nadine merencanakan operasi penyelamatan untuk mencegah Bang Awal melarikan diri ke luar negeri. Di malam hari, mereka menyusup ke penjara kota dengan hati-hati, mengatasi sistem keamanan dan menghindari deteksi dengan keahlian mereka. Saat mendekati sel Bang Awal, Nadine bertemu dengan penjaga yang korup, namun dengan kekuatan pedangnya, dia berhasil mengalahkan penjaga tersebut tanpa terdeteksi. Bang Awal, waktunya berakhir. Serahkan diri dan akui semua kejahatanmu, ujar Nadine dengan tegas sambil mengacungkan pedangnya. Bang Awal, yang kini terlihat lemah dan takut, mencoba untuk menawar. Kamu nggak paham apa yang kamu lakukan, Nadine. Aku punya teman di luar sana yang bisa menghancurkanmu. Nadine tidak tergoyahkan. Aku sudah mengatasi teman-temanmu. Ini waktunya kamu bertanggung jawab atas semua kejahatanmu. Balasnya sambil mendekat untuk menyerahkan pedangnya. Dalam sebuah duel terakhir, Nadine dan Bang Awal bertarung di dalam sel penjara yang sempit, dengan suara sirene yang semakin mendekat menambah ketegangan. Dengan satu ayunan pedangnya yang tepat, Nadine berhasil menjatuhkan Bang Awal, memastikan bahwa dia tidak akan pernah lagi mengganggu kedamaian kota. Setelah berhasil menyerahkan Bang Awal kepada pihak berwenang, Nadine merasa lega namun tahu bahwa perjuangannya untuk keadilan masih jauh dari selesai. Dengan Bang Awal telah ditangkap, jaringan korupsi yang mendukung PP mulai runtuh secara bertahap, dengan anggota-anggota kunci ditangkap dan diadili. Polisi yang bersih mulai mengambil alih, membersihkan struktur kepolisian dari pengaruh korup yang masih tersisa, dan memperbaiki citra institusi mereka di mata publik. Nadine, meski dianggap sebagai buronan oleh sebagian pihak, tetap terus memburu keadilan dengan menggunakan kekuatannya untuk melindungi warga dan membongkar sisa-sisa korupsi. Dia menyadari bahwa sistem baru yang sedang dibangun masih memiliki kelemahan, dan dia harus terus waspada agar tidak ada lagi korupsi yang muncul. Di tengah perjuangannya, Nadine menerima bantuan dari beberapa anggota kepolisian yang telah bersih, membentuk aliansi baru untuk memastikan keadilan tetap ditegakkan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu orang. Kita butuh kerjasama dari semua pihak untuk memastikan perubahan yang nyata, ujar Nadine kepada aliansi barunya. Mereka mulai melakukan pembersihan sistematis, menyelidiki kasus-kasus lama dan memastikan bahwa semua bukti korupsi ditangani dengan benar. Meski menghadapi banyak rintangan, Nadine terus maju, menjadi simbol keadilan yang tak tergoyahkan di tengah kota yang sedang berubah. Di sebuah pertemuan komunitas, warga mulai melihat Nadine sebagai pahlawan yang telah membawa perubahan positif, memberikan dukungan dan kepercayaan padanya. Dengan jaringan korupsi yang semakin rapuh, Nadine bersiap untuk menghadapi tantangan terakhir dalam usahanya untuk membersihkan kota dari segala bentuk kejahatan dan korupsi. Nadine menerima informasi bahwa Komisaris Wirawan masih bersembunyi di sebuah tempat rahasia, menunggu kesempatan untuk membalas dendam dan mengembalikan kekuasaannya. Dengan bantuan aliansi barunya, Nadine melacak keberadaan Wirawan ke sebuah villa terpencil di pinggiran kota, bersiap untuk konfrontasi akhir. Saat mendekati villa, Nadine dan timnya menghadapi serangkaian jebakan dan pasukan pribadi Wirawan, menguji keterampilan dan keberanian mereka. Di dalam villa, Nadine menemukan Wirawan yang kini terdesak, mencoba melarikan diri dengan membawa bukti tambahan untuk membersihkan namanya. Kamu pikir bisa mengalahkanku, Nadine? Aku adalah bagian dari sistem yang tidak bisa dihancurkan begitu saja, ujar Wirawan dengan nada penuh kebencian. Nadine maju dengan pedangnya terhunus. Sistem itu sudah berubah, Wirawan. Sekarang, keadilan akan ditegakkan oleh mereka yang berani melawan korupsi. Terjadi pertarungan emosional antara Nadine dan Wirawan, di mana mereka saling mengungkapkan luka masa lalu dan alasan di balik tindakan mereka. Dalam momen krusial, Nadine berhasil menjatuhkan Wirawan dengan satu ayunan pedangnya, memastikan bahwa dia tidak akan pernah lagi mengganggu kedamaian kota. Saat Wirawan tergeletak tak berdaya, Nadine menatap matanya yang penuh penyesalan, menyadari bahwa ini adalah akhir dari perjalanan panjangnya menuju keadilan. Dengan Wirawan telah dikalahkan, Nadine merasa penebusan dosa yang telah lama dia rasakan,
mengetahui bahwa perjuangannya telah membawa perubahan positif bagi kota dan dirinya sendiri. Setelah mengalahkan Wirawan, Nadine melihat kota yang perlahan mulai pulih dari kekacauan dan korupsi, dengan institusi kepolisian yang lebih bersih dan transparan. Meskipun sebagian orang masih menganggapnya sebagai penjahat, banyak yang mulai melihat Nadine sebagai simbol keadilan dan keberanian yang telah membawa perubahan. Di sebuah upacara peringatan, warga berkumpul untuk menghormati perjuangan Nadine, memberikan penghargaan atas dedikasinya dalam membersihkan kota dari korupsi. Nadine berdiri di tengah kerumunan, memandang wajah-wajah yang penuh haru dan rasa terima kasih, merasa bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Terima kasih, Nadine. Tanpamu, kami tidak tahu bagaimana menghadapi kejahatan ini, ujar salah satu warga sambil menepuk bahunya dengan hangat. Arga, yang kini menjadi partner resmi dalam penegakan keadilan, berdiri di samping Nadine, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian mereka bersama. Kita telah membuktikan bahwa satu orang bisa membuat perubahan besar, asalkan didukung oleh orang-orang yang memiliki niat baik, kata Arga sambil tersenyum. Nadine menyadari bahwa perjuangannya mungkin telah selesai untuk saat ini, tetapi dia tahu bahwa selalu akan ada tantangan baru yang menanti di depan. Dengan pedangnya di tangan, Nadine berjalan sendirian di jalanan yang sepi, siap membantu kota lain yang membutuhkan keadilan, menjadikan dirinya pahlawan yang tak pernah berhenti. Di bawah sinar bulan yang terang, Nadine menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan jejak cahaya yang akan terus menerangi jalan bagi mereka yang berjuang melawan korupsi dan kejahatan.